orang pasti ingin memberikan yang terbaik atau juga ingin kalau dari penerimaan juga ingin mendapatkan yang baik-baik ya Mas Kiki ya. Iya. Giving your best. Oke. Baik, ini bagaimana Mas Kiki berangkat dari fenomena seperti apa? Apakah sekarang ini banyak orang yang hanya apa ya? Klise mungkin ya Mas Kiki ya. Iya. Ini memberikan yang terbaik atau juga mungkin menjanjikan yang terbaik ya Mas Kiki ya. Apakah hanya sebuah klise atau seperti apa nih Mas Kiki? Oke, baik, terima kasih Mas Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat MQ yang berbahagia dimanapun yang menyimak acara memaknai hari pada kesempatan malam kali ini, baik lewat radio, lewat YouTube dan channel-channel yang lainnya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Terus berkarya, utang-utangnya lunas gitu. Itu yang harus yang diharapkan ya. Dan tentu saja kita sangat berterima kasih atas kebersamaannya mengikuti acara memaknai hari pada kesempatan malam kali ini. Nah, hari ini judul yang kita angkat adalah bertajuk Giving Your Best. Kalau tadi Mas Raffi nanya, apakah dalam kehidupan itu semua orang maunya memberikan yang terbaik dan menerima yang terbaik, ya? Tentu saja itu yang kita harapkan. Kita semua berharap manusia itu mampu memberikan yang terbaik dan tentu memperoleh yang terbaik. Walaupun dalam prakteknya Mas Raffi tidak harus selalu demikian, ya, karena kita bicara realitas ya, bicara kenyataannya. Saya teringat ada satu tipologi menarik tentang 3 kelompok orang terkait dengan memberi ini, ya. Yang pertama disebut sebagai bad person. Nah, bad person itu adalah orang yang maunya ngasihnya dikit, menerimanya banyak. Nah, ini ada ya. Jadi akan lebih mudah kalau kita tengok itu dalam kehidupan kerja, ya. Terutama kalau dalam tempatnya itu relatif kontrol kinerjanya relatif longgar, ya. Nah, maka fenomena ini biasanya dengan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkarakter sebagai bad person ini. Jadi mereka ini nerimanya kepengen penuh, tapi ngasihnya sedikit. Jadi gajinya pengen utuh, tapi kontribusinya itu minimal. Jadi kalau tadi Mas Raffi mengatakan apakah semua orang ingin memberikan yang terbaik, ternyata tidak demikian. Jadi ada orang yang justru kikir tenaga. Dia tidak mau memberikan seluruh sumber daya yang dia miliki, mengeluarkan seluruh energi yang dia miliki, tetapi dia menginginkan hasil yang banyak, ya. Nah, ini ternyata Mas Raffi banyak kita jumpai di kehidupan nyata. Jadi orang-orang yang memang maaf dalam tanda petik agak licik, ya. Jadi dia pandai memanfaatkan situasi sehingga mengambil keuntungan sebesar-besarnya, lalu dengan memberikan pengorbanan sekecil-kecilnya, gitu loh. Nah, lalu yang kedua ada yang disebut sebagai sosok yang lebih baik, kita sebut sebagai good person. Jadi good person itu orang yang memberinya itu sama dengan yang dia terima, ya. Jadi kalau dalam pekerjaan itu, ya, ketika dia sebelum bekerja kan biasanya kita mendapatkan yang namanya kontrak kerja. Apa yang kita kerjakan dari A sampai Z misalnya begitu. Ya udah, kita tunaikan. Menjadi kewajiban-kewajiban kita laksanakan, tidak lebih, tidak kurang. Kira-kira begitu, ya. Nah, tentu lebih baik karena orang ini sudah menepati janjinya. Tetapi orang yang semacam ini, istilah kita itu tidak memiliki nilai tambah. Jadi dia itu hanya menggugurkan hal-hal yang wajib saja. Kalau dia ngerjain sholat, itu ngerjakan yang wajib saja, yang sunnahnya nggak dikerjain. Kira-kira begitu. Memang lebih baik, tetapi kalau kita kemudian kalkulasi, orang yang seperti tidak mendapatkan keuntungan lebih, karena yang dia berikan itu sebanding dengan apa yang dia terima. Nah, jumlahnya itu lebih sedikit. Nah, yang bagus yang mana? Yang bagus tentu saja sosok yang ketiga yang disebut sebagai great person. Jadi great person itu orang yang mau memberinya itu yang terbaik, yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, walaupun boleh jadi yang dia peroleh itu
lebih kecil dari apa yang dia berikan dalam kacamata manusia gitu ya. Nah, orang yang seperti inilah yang sebenarnya menjadi pusat pembicaraan kita. Jadi bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang bisa memberikan yang terbaik, giving your best ya. Jadi tidak pernah ada yang namanya yang biasa-biasa saja. Dia selalu menggunakan standar yang tinggi ketika melakukan apapun. Baik itu dalam pekerjaannya, baik dia sebagai berperan dalam rumah tangga ya, ataupun di dalam masyarakat kehidupan sosial pun dia ingin memberikan yang terbaik. Nah, ini yang kemudian mestinya ada di dalam kehidupan kita. Karenanya kan di dalam Al-Quran itu bahkan Allah mengatakan kepada kita dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu penggalannya adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Jadi kita ini perlu belajar bagaimana Allah berbuat baik kepada kita ya. Jadi tidak memberikan sesuatu yang sedang-sedang saja atau malah bahkan di bawah standar. Karena orang yang berpikir giving your best akan selalu memberikan yang terbaik. Sehingga kita lihat dalam kehidupannya, orang yang menggunakan filosofi hidup yang semacam ini biasanya kehidupan itu menjadi beruntung. Kalau bahasa orang Jawa itu bejo ya. Nah, bejo ini sebenarnya sesuatu yang datang karena apa yang dia lakukan itu sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang ala kadarnya atau yang sedang-sedang saja. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa banyak di antara kita kan masuk dalam kategori pertama ya, atau kategori kedua, seolah-olah kita tidak bisa memberikan yang terbaik padahal kita mampu melakukannya. Dengan kata lain, kita jadi orang yang perhitungan, kikir tenaga gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat kita akhirnya kehidupannya jalan di tempat, tidak pernah mengalami mobilitas yang lebih baik dalam kesejahteraan kita. Makanya saya di dalam berbagai event, berbagai pelatihan, Mas Raffi selalu menekankan, ayo kita memberikan yang terbaik. Nah, cuma tadi saya katakan ada belenggu-belenggu yang tidak kita sadari, yang kita menganggap itu sesuatu yang lumrah, yang wajar, bahkan kita anggap benar, padahal itu menjadi semacam belenggu yang akhirnya membuat kita tidak bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa sih Mas Kiki kita harus memberikan yang terbaik? Karena kan tidak hanya tadi generasi Z saja Mas Kiki ya, semua orang lain pun harus memberikan yang terbaik berarti ini ya. Betul. Di loyalitas, dimanapun itu berada ya Mas Kiki ya. Nah, ini kenapa Mas Kiki? Iya, jawaban yang tentu paling normatif ya adalah bahwa memang ini pesan yang harus kita jalankan sebagai seorang mukmin ya. Karena ketika kita hidup itu, kita sadar betul bahwa hidup kita ini kan terbatas. Ya, Nabi sudah memberikan ancang-ancang lah 63 tahun usia beliau ya kan. Jadi kalau ada orang lebih dari 60 itu bonus lah kira-kira begitu. Nah, karena hidup kita tuh singkat, bahkan ada yang usianya lebih dari itu, maka kita ini kan perlu meninggalkan jejak. Nah, jejak ini bukan jejak yang sembarangan, jejak emas tentu saja ya. Meninggalkan sejarah yang dikenang dari masa ke masa. Sehingga para ulama kita tuh bersepakat bahwa yang namanya panjang umur itu bukan berarti usianya yang panjang ya, tetapi amalnya yang kemudian terus mengalir sampai generasi berikutnya. Nah, kan banyak doa-doa yang kita sering dengar itu yang mengisyaratkan pentingnya kita itu untuk berpikir ke generasi di kemudian hari ya. Contoh misalnya ada doa Nabi Ibrahim yang diabadikan Allah dalam surat Asy-Syu'ara 83, 84, 85 Mas Raffi dan sahabat MK. Di penggalan ketiga doanya itu waja'alni rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waja'alli rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waja'alli lisana sidqin fil akhirin ya, waja'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah aku tutur kata yang baik di kemudian hari. Nah, jadi isyarat dari doa ini jelas sekali bahwa kita harus meninggalkan jejak kebaikan. Nah, tidak mungkin yang namanya jejak itu
akan dikenang di kemudian hari kalau yang kita berikan sesuatu yang biasa-biasa saja, ya. Nah, kalau bahasa kita sekarang meninggalkan legacy gitu ya. Nah, cuma legacy itu harus yang baik gitu ya, bukan legacy itu berupa hutang, ada lagi ya. Legacy yang buruk-buruk itu bukan sesuatu yang baik gitu ya, tetapi sesuatu yang prestasi yang akhirnya dicatat oleh sejarawan sebagai catatan dalam tinta emas begitu. Nah, cuma kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Kan persoalannya kemudian. Ketika kita sadar bahwa kita itu akan menyisakan hal yang baik di kemudian hari, tapi pada kenyataan banyak orang tidak demikian toh. Lebih banyak di antara kita itu terjerembab dalam kelompok yang pertama tadi, yaitu bad person tadi itu. Nah, ini perlu kita jawab Mas Raffi terkait wawasan psikologis yang ingin saya sampaikan. Yang ini saya pinjam dari Erich Fromm, seorang tokoh psikolog terkenal juga, yang mengatakan bahwa ketika orang hidup itu, maka dia itu memiliki setidak-tidaknya dua orientasi, ya. Tapi nanti saya perkembangkan lebih jauh lagi. Yang pertama disebut sebagai orientasi to have. To have itu ya sederhananya ingin memiliki, ingin mendapatkan sesuatu, ingin memiliki sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa berupa harta, bisa berupa fasilitas, bisa berupa nama baik, ya, bisa jabatan dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam itu berorientasi kepada saya mendapatkan apa ketika saya melakukan sesuatu. Nah, kita semua memiliki itu, ya. Dan memang kenapa orang itu bekerja kan karena menginginkan sesuatu, kan begitu. Jarang sekali loh kalau ada orang yang mengatakan enggak kok saya bekerja ini ya ngisi waktu luang aja. Barangkali itu hanya jawaban-jawaban normatif di awal. Tapi di kemudian hari kan tidak bisa dia membohongi bahwa dia butuh uang transport, dia butuh keperluan keluarganya untuk beli ini, beli itu dan seterusnya, ya. Nah, yang kedua disebut sebagai dimensi to be. Jadi to be itu kalau menggunakan istilahnya Erich Fromm itu adalah orientasi di mana kita itu punya dorongan untuk menjadi someone, menjadi sosok tertentu dalam kehidupan kita. Yang menjadi itu bisa jadi menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, ya kan? Ingin ingin jadi karyawan bintang kalau kita bekerja dan seterusnya. Jadi kita ingin menjadi someone dalam kehidupan kita. Nah, someone ini diterjemahkan dalam bentuk profesi dan peranan kita yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu kalau yang nomor dua ini someone to be itu tentu lebih tinggi derajatnya ketimbang yang pertama, ya. Nah, tetapi kalau kita kembangkan lebih jauh lagi sebenarnya ada dimensi ketiga, yaitu to give, ya. Jadi to give itu adalah orientasi atau dorongan saya ini bisa memberikan apa dalam hidup saya. Nah, sepertinya Erich Fromm berhenti pada dimensi to be. Dia lupa bahwa ada dimensi ketiga, yaitu dimensi to give tadi, ya. Karena di dalam Islam itu ada satu nasihat yang sering kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi yang terbaik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Jadi nilai kita itu bukan semata-mata karena kita itu memiliki jabatan tertentu, memainkan peran tertentu, tetapi dengan peran itu kita bisa memberi apa. Kan begitu, ya. Nah, jadi kemampuan memberi ini berada pada level yang paling tinggi. Walaupun bisa dikatakan ya kalau orang sudah punya peranan tertentu mestinya dia berpikir memberi, kan begitu. Makanya sering disandingkan antara to be dan to give ini dua hal yang tak terpisahkan. Nah, cuma dalam praktiknya Mas Raffi, kebanyakan kita terutama orang yang pada dimensi pertama yaitu bad person tadi itu sering terjebak kepada to have-nya. Jadi belum apa-apa to have-nya dulu yang dikedepankan, ya. Dan dia lupa bahwa sebenarnya dalam kehidupan itu kalau kita ingin memberikan yang terbaik, fokus kita bukan pada to have, tapi fokus kita itu pada dimensi to be dan to give, gitu, ya. Saya bisa menjadi apa, lalu saya bisa memberikan apa. Samalah begini, ketika saya masih belia, saya kepengen jadi seorang trainer, ya. Menjadi seorang trainer itu kan proses menjadi. Saya belajar, saya menempa diri saya agar saya menjadi sosok yang profesional di bidang yang saya geluti, ya. Tetapi setelah saya menjadi, ya, dalam proses menjadi ini kan saya harus memberi, kan. Kalau saya tidak memberi, maka saya tidak akan menjadi sosok yang baik juga.
Nah, tapi kenyataannya banyak orang yang kemudian terjerembab di dalam to have tadi. Nah, inilah yang membuat kita itu akhirnya tidak pernah berkembang dan tidak bisa memberikan yang terbaik karena kita terbelenggu di dalam orientasi to have tadi itu. Nah, makanya kalau kita mau belajar ingin jadi orang yang mampu memberikan yang terbaik, giving your best, maka kuncinya adalah fokus kita harus pada to be dan to give, bukan to have. Ya, itu yang harus kita garis bawahi kalau kita ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Fokusnya jadi to be ya, To menjadi be dan to siapa give. kita, Mas Kiki ya Dan- tadi, dan to give tadi. Dan apa yang bisa kita berikan? Dan apa yang kita bisa berikan. Betul. Ya, berarti kalau fokusnya tadi memang seringnya terjebak di to have, itu melihat materi berarti Mas Kiki. Betul sekali. Bisa non materi juga. Bisa non materi. Jadi kayak misalnya nama baik itu kan non material, ya kan? Nah, jadi cuman kadang kita terjerembab di itu sehingga kita tidak bertumbuh menjadi pribadi bisa memberikan yang terbaik tadi. Jika kita terlalu fokus pada to have tadi Mas Kiki ya, ya mungkin melihat materi hanya segini begitu ya. Betul. Ya apa yang saya berikan belum bisa yang terbaik barangkali. Betul sekali. Akan tidak bisa berkembang Mas Kiki. Iya, kan banyak orang itu ketika dia bekerja itu dia selalu dia kamu bayar saya berapa? Memang minta yang bagus-bagus misalnya begitu ya. Nah, oke, pertanyaan itu bisa jadi dikemukakan kalau memang kita itu sudah sampai pada level seorang yang expert gitu loh. Tapi kalau pada level kita belum expert, sudah bersikap semacam itu, nah tentu orang menjadi tertawa gitu loh kan. Kita belum punya reputasi, tetapi kemudian kita dengan jumawa bersikap semacam itu gitu loh. Nah maka ketika kita ingin mengawali sebuah karir, ini catatan buat sahabat MK semuanya juga ya. Ketika Anda masih fresh graduate itu terutama ya, itu mari berfokuslah dimensi to be dan to give dulu ya. Ada beberapa alasan kenapa saya menyarankan Anda untuk kemudian fokus pada dua dimensi itu. Satu, kalau orang fokusnya pada dimensi to have, Mas Raffi, itu dia sama halnya itu membatasi energinya. Ya kan? Nah, ketika dia misalnya terjerembab pada dia dibayar berapa, ya udahlah dibayar sekian, ngapain bagus-bagus, ngapain yang terbaik ya, toh cuma dibayar sekian. Apalagi dia menggunakan filosofi Jawa Jarbasuki Bowobeo ya, segalanya tergantung pada biayanya ya, begitu. Jadi dia tidak berpikir bagaimana menampilkan sisi excellence dalam karya yang dia ciptakan atau performance kerja dia, tapi dia berpikir dulu tentang bayarannya tadi itu. Betul. Ya. Nah, yang kedua, walaupun bukan berarti tidak boleh memperhatikan bayaran loh ya. Bayaran itu tetap diperhatikan. Jadi kita tentukan punya angka tertentu lah. Kalau Anda bekerja sama seseorang itu atau mengerjakan sesuatu, akan ada angka yang layak atau angka yang pantas. Jangan juga membiarkan diri Anda itu di bawah kelayakan itu. Tapi maksud saya tidak terjebak di situ gitu loh. Jadi ketika kita kemudian melakukan tugas A, lakukanlah dengan yang terbaik. Jangan kemudian terbelenggu oleh berapa yang kita dibayar itu tadi ya. Nah, yang kedua, orang kalau fokusnya pada dimensi to have, itu seringkali menghalalkan berbagai cara ya. Dia akan menggunakan cara-cara yang manipulatif bahkan untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan itu ya. Kita lihat perilaku-perilaku korupsi misalnya, memainkan administrasi sedemikian rupa, itu karena kita terjerembab di dalam to have tadi. Nah, yang ketiga Mas Raffi, kenapa kita harus fokus pada dimensi to be dan to have? Ini menarik sekali. Kalau kita itu berfokus pada dimensi to be dan to give, ya, bukan to have, maka kita itu akan mendapatkan to have tadi. Tapi kalau kita fokus pada dimensi to have, belum tentu dapat to be dan to give-nya. Itu dia ya. Jadi ibarat kata kita menanam padi, maka kita dapat rumput. Tapi nanam rumput gak pernah namanya orang nanam rumput dapat padi. Ya, nah kira-kira seperti itu ya. Jadi kita itu akan lebih mudah untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi kalau kita fokus pada dimensi to be dan to give. Dan kalau sahabat MK perhatikan di acara memaknai hari ini, spirit yang selalu kita bicarakan adalah to be dan to give.
do the best and be the best. Kan begitu kan? Nah, ini semangat yang selalu kita tularkan di acara memaknai hari. Dan itu yang kemudian kita harapkan menjadi virus-virus positif bagi sahabat MK semuanya. Insya Allah virus-virus kebaikan di Oke. program memaknai hari. Masya Allah, to have, to be, to give, akhirnya sedikit membuka apa ya Mas Kiki ya, membuka mata kita lah ya, agar lebih melek juga bagaimana kita sebenarnya bisa loh sahabat MK memberikan yang terbaik begitu ya. Bukan berfokus mungkin karena melihat materi kita hanya segini sehingga tadi yang terjebak banyak hal-hal yang tidak baik Mas Kiki ya. Langsung loncat begitu Mas Kiki ya, dari to have nggak mau memberikan yang terbaik, atau juga tadi tidak mau berfokus pada apa yang proses yang sebenarnya dia juga bisa berikan. Itu bisa saja kita ya tadi ada korupsi dan segala macamnya Mas Betul Kiki ya. sekali. Nah, ini yang saya dapatkan juga kalau di dunia kerja sekarang itu Mas Kiki ya. Sempat Mas Kiki tadi sebutkan ya kita memberikan yang terbaik terlebih dahulu walaupun belum expert. Tadi Mas Kiki sebutkan expert, ya ada pengecualian ya Mas Kiki ya. Kalau expert ya kita iya, tentu sudah bicara angka ya. Ya, sudah bicara angka. Nah, ini yang sering saya temui Mas Kiki ya di dunia pekerjaan juga. Mungkin Anda pernah menemukannya ya, sahabat MK, atau pernah juga memberikan satu usaha ini seperti portofolio Mas Kiki ya. Betul. Ya mungkin yang fresh graduate baru membangun usahanya, merintis usahanya pertama kali, itu banyak yang memberikan portofolio, bisa di media sosial ataupun juga di CV-CV online sekarang. Sudah banyak Mas Kiki ya. Pengalaman ya, proses tadi sih Mas Kiki ya. Jadi di to be ini dan to give kita bisa memberikan yang terbaik dulu Mas Kiki lah ya. Memberikan yang terbaik. Memang proses untuk memberikan yang terbaik itu perlu dimulai dari proses memantaskan diri dulu. Memantaskan. Itu harus ya. Jadi kita tidak bisa memberikan yang terbaik kalau kita belum menjadi pribadi bernilai. Itu jelas itu ya. Ya gimana kita akan melakukan sesuatu yang terbaik kalau kita tidak menguasainya, ya kan? Nah, maka sahabat MK kita perlu belajar. Nah, belajar ini yang kemudian banyak orang yang tidak bersedia menjalaninya dengan sabar, ya. Dulu pernah saya sampaikan di acara memaknai hari ketika saya bicara tentang deliberate practice, ya. Saya bicara tentang orang-orang yang pakar pada bidangnya itu. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kalau kita mau jadi orang yang ahli piawai pada satu bidang tertentu, itu minimal kita butuh waktu 10 tahun untuk menekuni profesi itu. Bayangin ya, 10 tahun ya. Butuh waktu yang begitu lama. Bahkan ada psikolog yang lebih jeli lagi, namanya Anders Ericsson. Dia mengatakan butuh waktu sekitar 31.200 jam untuk menjadi orang yang betul-betul pakar pada bidang yang kita geluti, ya. Deliberate practice itu latihan yang teratur, yang dinaikkan sedikit demi sedikit tantangannya, ya. Jadi kalau misalnya contoh lah, kalau saya kepengen membentuk dada saya biar bidang, maka yang pertama saya biasanya akan latih push up dulu ya, 1-2, naikkan lagi jadi 4-5 kali, naikkan lagi terus begitu ya. Itu namanya deliberate practice. Jadi latihan-latihan yang secara konstan kita lakukan dengan kita berikan tantangan-tantangan baru. Itu butuh segitu lama, ya. Nah, sama dengan sahabat MK, kalau kita mau memberikan yang terbaik, maka kunci pertamanya kita harus memantaskan diri kita dulu untuk menjadi pribadi yang bernilai. Karena mustahil kita bisa memberikan yang terbaik kalau kita tidak memantaskan diri kita, ya. Betul. Nah, ketika kita sudah memantaskan diri kita itu, kadang proses memantaskan itu juga sekali waktu kita bisa memberi, melakukan hal-hal yang kemudian kita bisa lakukan kepada orang lain. Nah, ketika kita memberi itu, kita harus betul-betul menjaga agar apa yang kita berikan itu adalah yang terbaik yang bisa kita kerjakan, ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya terbaik, do the best, menurut ukuran keahlian kita. Nah, ya. Jadi yang menarik begini, ketika kita memberi, maka sahabat MK ketika kita memberi itu ternyata di situ kita mendapatkan feedback
pelajaran. Oh, ternyata ada celah kekurangan di sini, kekurangan di situ. Jadi ternyata yang menariknya Mas Raffi, ketika kita memberi itu, kita satu sisi belajar tentang kemampuan kita, di sisi lain kita mendapatkan umpan balik atau cermin tentang sejauh mana kemampuan kita. Nah, ini yang menarik ya. Maka tadi saya katakan dimensi to be dan to give itu bersandingan ya. Kita akan lebih mudah meningkatkan, memantaskan diri kita. Kalau dalam proses memantaskan itu kita meluangkan waktu untuk memberi juga. Nah ini dia. Orang yang berfokus pada giving your best, sekalipun dia memiliki standar tertentu, apa yang harus dia berikan, dia tidak memberikan sesuai standar itu. Dia selalu memberikan nilai tambahnya. Nah, ini yang kemudian membedakan orang yang memiliki spirit giving your best dengan orang yang tadi saya katakan good person ataupun bad person tadi ya. Jadi good person terjerembab dalam standar ya. Dia tidak mau memberikan nilai tambah, sesuatu yang membuat orang itu merasa unpredictable dari apa yang kita kerjakan gitu ya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya menjadi rahasia sukses banyak orang. Jadi kenapa orang itu kok dia nggak banyak promosi ya, tapi kok dia ternyata terus bergulir apa yang dia kerjakan. Kata orang komunikasinya dari mulut ke mulut gitu ya. Betul. Itu boleh jadi karena dia memberikan satu pengalaman tertentu atau nilai tambah yang tidak mereka dapatkan di tempat yang lain gitu loh. Nah, itu yang membedakan antara orang yang berkarakter great person dengan orang yang berkarakter sebagai good person ataupun bad person tadi itu. Jadi memang sesuatu itu memang harus ada prosesnya Mas Kiki ya. Iya. Tapi kalau betul. kita berbicara dengan ya mungkin ada beberapa ya Mas Kiki ya, orang yang memang dia menjadi good person juga karena mungkin salah satunya faktor warisan, mungkin juga jabatan orang tuanya lebih tinggi, sehingga akhirnya pun ketika ada kesempatan ditawari, mungkin ada bisnis, ada satu usaha, mungkin juga satu jabatan begitu Mas Kiki ya. Karena memang fenomena ada ya seperti ini Mas Kiki. Iya, ada orang yang beruntung semacam itu. Tetapi kalau dia tidak memantaskan dirinya, tetap saja kesempatan itu menjadi hilang ya. Karena yang namanya nilai pribadi kita itu tidak bisa dikarbit. Ya kalau buah bisa dikarbit ya. Tapi kalau nilai pribadi seseorang itu tidak bisa dikarbit. Makanya kalau fenomena-fenomena belakangan ini kan banyak orang yang sangat bangga menempelkan embel-embel di depan dan belakang namanya. Bahkan yang hanya kursus 7 hari pun menambahkan embel-embel di belakangnya. Kemudian mendapatkan sertifikat dari satu lembaga tertentu. Pertanyaan besarnya, apakah 7 hari bisa membentuk dia menjadi orang yang profesional di bidang itu? Kan tidak, ya. Makanya saya tidak termasuk orang yang tidak percaya dengan hal semacam itu gitu loh. Karena ini pola-pola karbitan semuanya. Jadi yang namanya orang expert itu butuh waktu. Tidak bisa dilatih dalam waktu 1, 2, 3 hari saja ya. Butuh pelatihan yang sifatnya itu konsisten dan begitu lama gitu loh Mas. Makanya ketika Anda dalam tanda petik beruntung karena orang tua ya, karena mungkin darah biru atau apapun itu tidak akan pernah bisa dijadikan semacam fundamental yang kokoh untuk menampakkan siapa Anda yang sebenarnya gitu loh ya. Cepat atau lambat itu akan terbongkar.